Halo semuanya, selamat datang kembali dalam Siniar Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa dalam teks diskusi. Jika kalian memiliki buku kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, ini ada di halaman 131 pembahasannya ya, dapat kita baca bersama-sama mengenai bahasa dalam teks diskusi. Karena seperti yang telah kita pelajari ya, teks diskusi itu kan teks yang persuasif ya, yang bersifatnya nanti mengajak, meyakinkan seseorang. Nah, jadi penggunaan bahasa yang efektif ini sangat penting dalam teks diskusi. Dalam buku ini kita diajak untuk menilai penggunaan bahasa kita sendiri untuk tujuan persuasif. Di sini ada yang pertama, audiensi. Apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Jadi kita harus lihat dulu audiensinya siapa aja gitu. Jangan sampai kita salah memilih bahasa ya, jangan sampai kita memilih bahasa yang terlalu sulit untuk anak-anak tingkat sekolah dasar misalnya. Atau kita juga jangan sampai memilih bahasa yang terlalu gaul ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa, karena mungkin mereka belum tentu paham ya bahasa-bahasa anak gaul zaman sekarang gitu. Kemudian ada gagasan. Apakah kata-kata yang kamu gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta alasan? Jadi kita itu harus bisa merangkai kata agar argumen itu mendukung gagasan. Jadi kita itu harus dapat merangkai kata-kata menjadi bahasa yang mampu menghubungkan gagasan dan argumen. Pokoknya jangan sampai ide-ide yang bagus yang ada di kepala kita itu tidak dapat dikeluarkan hanya karena kita tidak dapat mengungkapkannya. Jadi kita sebisa mungkin membuat orang lain itu paham apa yang kita inginkan. Kita harus bisa mengeluarkan kata-kata sesuai dengan apa yang ingin kita ucapkan gitu di kepala kita. Ini biasanya agak sulit sih emang ya, karena kita punya ide yang bagus tapi belum tentu kita dapat menyampaikannya, dan belum tentu orang lain pun menerimanya sama seperti apa yang kita inginkan gitu. Tapi ini nanti ada latihannya, karena kalau kita sudah terbiasa semuanya juga akan terlihat lebih mudah ya. Kemudian ada sarana persuasif. Apakah jelas gambaran posisi penulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar? Nah, kita juga sebagai penulis teksnya, kita harus dapat membuat orang itu paham sebenarnya kita ini mendukung apa tidak pada topik tertentu yang sedang didiskusikan. Jangan sampai pembaca kita itu bingung, sebenarnya penulis ini tuh mendukung apa tidak sih? Sebenarnya dia itu pro apa kontra? Jangan sampai seperti itu. Kita harus dapat meyakinkan pembaca bahwa kita ini mendukung atau kita ini menolak. Jadi dari awal pembaca harus sudah tahu nih, mereka akan membaca teks diskusinya itu menolak atau mendukung gitu. Jadi jangan sampai pembaca dibuat bingung ya. Kemudian ada kosakata. Apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas? Nah, yang seperti yang tadi, jika kita bicara dengan orang dewasa tidak mungkin menggunakan bahasa yang gaul anak zaman sekarang, dan mungkin kita juga dengan teman sebaya juga bahasanya kan ya agak sedikit santai gitu, itu nanti akan menentukan sekali. Kemudian kohesi, apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf. Nanti hubungannya ketika kalian menulis, apakah paragraf-paragraf tersebut enak untuk dibaca atau tidak gitu. Nanti pasti ada kan kata-kata yang wah sepertinya ini tidak enak nih untuk ditulis di sini gitu, atau tidak tepat gitu, atau terlalu banyak kata yang berulang. Nah, itu nanti kita dapat koreksi bersama-sama. Intinya kita harus baca ulang lagi sih tulisan kita, jangan sampai kita membuat tulisan itu mentah gitu. Sekali kita menyelesaikan tulisan, kita harus baca ulang apakah
sudah enak dibaca, sudah sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia, itu nanti harus dibaca ulang. Kita baca aja ini ya, hal-hal yang diberi penunjuk dari halaman 131 sampai 132. Yang pertama ini di kotak pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi ini sebaiknya menunjukkan waktu saat ini ya, sekarang, karena biasanya berbicara mengenai permasalahan yang aktual. Aktual itu yang terbaru ya. Di sini ada contoh kata-katanya ya. Misalnya kata adalah, merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, perang, kehilangan, dan perbaiki. Kemudian, lanjut ke kotak yang kedua. Kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari sudut pandang penulis. Misalnya, percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, dan harap. Kemudian di kotak selanjutnya, kata emotif melibatkan pikiran pembaca seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Nah, jadi kita itu seperti yang tadi telah disebutkan, kita tuh harus bisa membuat pembaca itu merasakan apa yang kita rasakan gitu. Melihat apa yang kita lihat. Di sini contoh kata-katanya itu ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, lembut. Jadi kita harus dapat memilih kata-kata yang seakan-akan pembaca itu dapat melihatnya, dapat merasakannya, apa seperti yang kita rasakan, apa seperti yang kita lihat ya. Kemudian kata keempat, bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya ya, kata-katanya itu penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, dan hanya pilihan. Ini kalian dapat baca ya di halaman 132. Lanjut lagi, kotak ke-5. Derajat kepastian, seberapa pasti dengan pernyataanmu sendiri. Apakah kamu ingin membuat orang setuju dengan pendapatmu, atau kamu ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapatnya? Jadi kita harus dapat memilih ya, kita itu ingin membuat orang percaya dengan pendapat kita, atau mereka harus jadi ragu dengan pendapatnya. Kita harus bisa membuat orang lain itu ragu, atau kita itu harus bisa membuat orang lain itu malah jadi percaya dengan apa yang kita ucapkan gitu. Misalnya nih, ada kata-katanya dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, hampir tidak pernah. Ini ada di halaman 132 juga, kalian dapat baca. Yang terakhir, di kotak terakhir ini, konjungsi dan penanda kohesi, koherensi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Ini penting banget nih kalau kalian yang suka nulis. Coba kalian baca ya, pelajari juga. Nah, di sini kata-katanya ada dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain mengapa, juga, dalam hal lain, atau pertama, kedua, akhirnya, tanpa memperhatikan, tidak semua orang setuju, sementara, meskipun, yang utama, pada akhirnya, sebab, dan oleh karena itu. Jadi ini bisa kalian baca, bisa kalian terapkan ketika kalian belajar menulis ya. Yang suka nulis boleh mulai nulis lagi dan mulai gunakan kata-kata ini supaya tulisan kalian lebih beragam, tidak lalu gitu. Tidak ya. Di sini juga ada jenis-jenis konjungsi di halaman 133, mulai dari konjungsi waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, dan urutan. Ini kalian dapat baca di halaman 133. Kalau dihafal emang agak susah sih, dipahami aja lah ya.
Kemudian di halaman 134 ada pembahasan mengenai kohesi dan koherensi. Silahkan kalian dapat buka dan baca juga ya. Oke, pembahasan kita mengenai kebahasaan dalam teks diskusi telah selesai. Alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat. Apalagi buat kalian yang perlu belajar bagaimana caranya meyakinkan seseorang atau mungkin membuat seseorang menjadi ragu dengan tujuan yang baik ya. Misalnya kita punya pendapat yang baik gitu dan orang lain punya pendapat yang kurang baik untuk dampaknya ke masa depan. Nah, kalian harus bisa membuat orang itu menjadi setuju dengan apa yang kita pikirkan dan harus bisa membuat orang itu ragu dengan apa yang mereka pikirkan gitu, karena kita itu jadi manusia harus terus berbuat baik bagaimanapun caranya. Kita harus peka terhadap keadaan sekitar, jangan sampai kita membiarkan semakin banyak orang mengalami penderitaan. Kita harus menjadi orang yang baik yang dapat menyelamatkan orang-orang tersebut. Jadi kita harus tetap sebisa mungkin berbuat baik ya, karena berbuat baik itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa aja dan kapan aja sebenarnya. Tapi memang kadang kita ada hilafnya juga gitu. Cuman sebisa mungkin kita harus menjadi duta kebaikan minimal untuk diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.